Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. Di negeri yang gemerlap oleh pembangunan dan slogan kemakmuran, ada kabar yang mengguncang fondasi kekuasaan. Apa jadinya bila seorang menteri berani menantang arus, membuka rahasia gelap yang selama ini disembunyikan di balik tirai kemegahan ekonomi nasional? Malam ini, bangsa ini mendengar nama yang mungkin akan tercatat dalam sejarah, Menteri Purbaya, pejabat yang memilih kejujuran di atas kenyamanan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hujan baru saja reda ketika gedung kementerian itu tampak lengang, hanya cahaya lampu koridor yang berpendar di balik kaca jendela besar. Di ruang konferensi, suasana tegang terasa sejak siang. Para jurnalis duduk rapat, sebagian menggenggam kamera, sebagian menatap layar laptop yang siap mencatat setiap kata. Lalu, pintu terbuka. Purbaya melangkah masuk dengan wajah datar namun mata yang menyala. Ia tidak membawa tumpukan berkas, hanya satu map berwarna merah, tipis, tapi berisi sesuatu yang membuat para pejabat di seberang sana mulai gelisah. Saudara-saudara, ujarnya membuka pidato, saya ingin berbicara bukan sebagai menteri, tapi sebagai warga negara yang muak melihat kebusukan yang terus dilestarikan atas nama kemajuan. Ruangan itu hening, tak ada yang berani berdeham. Purbaya lalu menatap lurus ke arah kamera televisi nasional. Negeri ini telah lama digenggam oleh segelintir tangan yang mengatur segalanya, dari kebijakan pangan, logistik, energi, hingga arah pembangunan. Dan salah satu nama yang terus muncul dalam penyelidikan internal kami adalah Tirta Winana. Nama itu seperti petir yang menyambar siang bolong. Dalam hitungan detik, wartawan berebut mengangkat ponsel, mengirim pesan cepat ke redaksi masing-masing. Tirta Winana, pengusaha besar yang dikenal sebagai donatur abadi pembangunan nasional, kini disebut dalam konteks yang paling sensitif, penyalahgunaan pengaruh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beberapa jam setelah konferensi itu, lini masa media sosial meledak. Hashtag tagar Purbaya berani menjadi trending nasional. Sebagian publik menyebutnya pahlawan, sebagian lain menuduhnya cari panggung. Namun satu hal pasti, keberaniannya telah mengguncang kenyamanan para elit ekonomi. Laporan awal yang dibocorkan ke media menyebut adanya jejak transaksi lintas negara dengan nilai ratusan juta dolar, terhubung pada jaringan perusahaan yang dikendalikan oleh konsorsium bisnis Tirta Winana. Tak berhenti di situ, investigasi internal juga menemukan indikasi bahwa sejumlah proyek infrastruktur strategis, mulai dari pembangunan bendungan, jalan tol, hingga kawasan industri, dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang ternyata bernaung di bawah satu kepemilikan tersembunyi. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi bentuk perampokan sistematis terhadap hak rakyat, ujar Purbaya dalam wawancara eksklusif keesokan harinya. Kita berbicara tentang jaringan kekuasaan yang membentang dari ruang rapat kementerian hingga kamar-kamar hotel tempat kesepakatan gelap dibuat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di kalangan pengusaha, berita ini menimbulkan kepanikan. Bursa saham terguncang ringan. Beberapa perusahaan yang diduga terkait dengan konsorsium Tirta Winana anjlok hingga 8% hanya dalam sehari. Tapi yang paling mencolok bukan angka, melainkan ketakutan bahwa tirai yang selama ini menutupi permainan besar akan benar-benar terbuka. Seorang sumber anonim di kalangan birokrat senior membocorkan kepada redaksi kami bahwa Purbaya telah menolak tawaran kompromi dari beberapa kolega politiknya. Beliau tahu risikonya, ujar sumber itu lirih. Begitu nama Tirta disebut, artinya beliau sudah menantang jantung kekuasaan ekonomi yang sesungguhnya. Dan benar saja, 2 hari kemudian, tekanan politik mulai datang dari berbagai arah. Beberapa anggota parlemen menuding langkah Purbaya sebagai aksi pribadi yang tidak terkoordinasi dengan kabinet. Namun, di luar gedung parlemen, rakyat turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Kami di belakangmu, Purbaya." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam sebuah wawancara lanjutan, Purbaya menjelaskan bahwa investigasi yang ia pimpin telah berlangsung selama hampir 1 tahun. Ia menemukan pola yang tak lazim dalam proyek-proyek strategis pemerintah, mulai dari dokumen tender yang diatur sedemikian rupa hingga munculnya perusahaan hantu dengan alamat fiktif namun rekening aktif di luar negeri. Semua aliran uang itu berputar di lingkaran yang sama, katanya. Lingkaran yang melindungi kepentingan pribadi dengan menggunakan wajah negara. Meski tekanan datang dari segala sisi, Purbaya tetap kukuh. Ia menolak menandatangani beberapa kontrak proyek baru yang diduga syarat kepentingan oligarki. Dalam sebuah rapat kabinet tertutup, seorang kolega bahkan memperingatkannya,
Purbaya, kamu sedang bermain api. Dan dengan tenang, ia menjawab, lebih baik terbakar karena kebenaran daripada hidup nyaman di bawah kebohongan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, publik melihat sosok pejabat yang tidak sekadar bicara reformasi, tetapi berani memulai perang moral melawan kekuasaan uang. Namun di balik keberanian itu, ada tanda-tanda bahaya yang mulai mengintai. Telepon kantornya tiba-tiba disadap, beberapa stafnya menerima pesan ancaman anonim, dan laporan keamanan dalam negeri mencatat peningkatan aktivitas mencurigakan di sekitar kediamannya. Apakah ini pertanda bahwa perang melawan oligarki baru saja dimulai? Atau, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah negeri ini, suara kebenaran akan kembali dibungkam oleh kekuatan modal? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, malam ketika Purbaya menyebut nama Tirtawinana di depan publik, Indonesia menyaksikan lahirnya babak baru, perang antara nurani dan kekuasaan. Jakarta belum benar-benar tidur malam itu. Di gedung kaca yang berdiri angkuh di pusat kota, layar-layar komputer menampilkan grafik naik turun, kurs dolar berloncatan, dan wajah-wajah pucat para eksekutif yang tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Nama Tirtawinana, yang selama ini identik dengan keberhasilan ekonomi nasional, kini berubah menjadi simbol ketakutan di kalangan bisnis papan atas. Di sisi lain kota, di ruang kerjanya yang sederhana, Menteri Purbaya duduk memandangi berkas-berkas yang kini menjadi beban sejarah. Puluhan halaman laporan intelijen ekonomi, audit keuangan, dan hasil investigasi gabungan menumpuk di atas meja kayu. Semuanya menunjuk ke satu kesimpulan mengerikan, negara sedang disandera oleh jaringan uang dan kekuasaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penyelidikan dimulai dari hal sederhana, pola pengadaan barang dan jasa yang mencurigakan. Tim kecil di bawah kementeriannya menemukan bahwa banyak proyek strategis nasional dikerjakan oleh perusahaan berbeda, namun menggunakan alamat kantor dan direksi yang sama. Nama perusahaan diganti, dokumen dipoles, tapi aliran dana tetap bermuara ke satu rekening utama, perusahaan induk Tirtawinana Group. Lebih dalam lagi, audit menemukan bahwa dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur rakyat justru disalurkan melalui serangkaian perusahaan, cangkang, di luar negeri, di antaranya di Singapura, Kepulauan Cayman, dan Mauritius. Dari sana, uang itu berputar kembali ke dalam negeri melalui investasi resmi, yang diberi label pembangunan hijau, teknologi, atau sosial. Semuanya tampak legal di atas kertas, namun beraroma busuk ketika diurai satu persatu. Ini bukan korupsi biasa, ujar salah satu anggota tim investigasi. Ini sistem pencucian uang yang disamarkan sebagai patriotisme ekonomi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, tekanan terhadap Purbaya semakin kuat. Sejumlah pejabat senior mulai menjaga jarak. Undangan rapat kabinet yang biasanya dikirim rutin, tiba-tiba tak lagi sampai di mejanya. Teleponnya sering tak diangkat oleh rekan-rekan menteri lain. Bahkan, dalam sebuah acara resmi, ia melihat beberapa tokoh politik menatapnya dengan dingin, seolah-olah ia telah melampaui batas yang tak tertulis. Namun Purbaya tetap melangkah. Ia tahu, permainan besar ini tak akan berhenti hanya karena satu konferensi pers. Ia butuh bukti yang tak bisa dibantah, dokumen, transaksi, dan saksi. Untuk itu, ia membentuk tim bayangan, sekelompok penyelidik internal dari kalangan muda yang idealis. Mereka bekerja tanpa nama, menggunakan laptop pribadi, dan menyimpan data di server yang terenkripsi. Selama berbulan-bulan mereka menelusuri jejak digital, kontrak fiktif, transfer mencurigakan, hingga korespondensi rahasia antar pejabat. Salah satu temuan paling mencengangkan adalah dokumen berjudul Proyek Langit Timur, proposal raksasa pembangunan kawasan industri yang nilainya mencapai 80 triliun rupiah. Di balik perusahaan pemenang tender, terselip tanda tangan direktur keuangan yang ternyata juga menjabat sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan Tirtawinana Group. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, ketika bukti semakin dekat, bayangan ancaman mulai terasa. Dua anggota tim bayangan dilaporkan kehilangan data di laptop mereka setelah rumahnya dimasuki orang tak dikenal. Salah satu di antaranya menerima pesan pendek, berhenti sebelum semuanya berhenti. Purbaya menatap pesan itu lama. Ia tahu permainan ini sudah berubah, dari sekadar penyelidikan ekonomi menjadi perang urat saraf. Kalau mereka mengancam, katanya kepada staf kepercayaannya, berarti kita sedang menyentuh sesuatu yang benar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Di tengah badai itu, muncul satu sosok misterius yang menghubungi redaksi media nasional melalui surat elektronik terenkripsi. Ia mengaku sebagai mantan konsultan keuangan Tirtawinana Group dan mengirimkan beberapa berkas penting. Di dalamnya, terdapat rekaman percakapan rahasia antara pejabat kementerian tertentu dengan pengusaha asing yang menjadi mitra Tirta. Isi percakapan itu membahas pembagian keuntungan dan manipulasi laporan pajak dalam proyek strategis pemerintah. Bukti itu menjadi bom waktu. Ketika jurnalis menanyakan hal ini kepada Purbaya, ia hanya berkata pelan, "Sebentar lagi, rakyat akan tahu siapa yang selama ini bermain di belakang layar." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, langkahnya tidak lagi bebas. Beberapa hari setelah pernyataan itu, Komisi Etik Pemerintahan tiba-tiba memanggil Purbaya dengan tuduhan pelanggaran prosedur komunikasi publik. Media pro-oligarki mulai menyiarkan berita tandingan, menyebut Purbaya ambisius, tak loyal pada kabinet, bahkan menudingnya memiliki kepentingan politik tersembunyi. Tapi di balik semua fitnah itu, publik justru semakin percaya. Jalanan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya dipenuhi spanduk bertuliskan, "Bersihkan negeri, dukung Purbaya." Para aktivis mahasiswa kembali turun ke jalan. Mereka membawa simbol mata terbuka, tanda bahwa rakyat tak lagi mau dibutakan oleh permainan elit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, Tirtawinana sendiri menghilang dari sorotan publik. Beberapa laporan menyebut ia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis mendesak. Di media, juru bicaranya menyebut tuduhan Purbaya tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan reputasi dunia usaha nasional. Namun publik terlanjur curiga. Semakin Tirta bungkam, semakin besar keyakinan bahwa api yang dinyalakan Purbaya telah membakar akar kegelapan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, Purbaya berdiri di balkon kantornya, menatap langit kota yang berkabut polusi. Ia tahu, apa yang dimulainya bukan lagi sekadar perang moral, melainkan pertaruhan hidup. Ia menatap map merah yang kini semakin tebal. Di dalamnya, ada semua yang ia butuhkan, tetapi juga semua yang bisa menghancurkannya. Ia menulis catatan kecil di sudut halaman terakhir. Lebih besar dari, "Jika aku hilang, jangan berhenti mencari. Jika aku dibungkam, jangan berhenti bersuara. Karena kebenaran hanya punya satu musuh, ketakutan." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dan sejak malam itu, cerita tentang Menteri Purbaya tak lagi sekadar isu politik. Ia telah menjadi simbol bahwa di negeri ini, di tengah arus uang dan kekuasaan, masih ada yang berani berdiri di sisi cahaya, meski seluruh gelap menatapnya tajam. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Di halaman depan gedung kementerian, puluhan kamera sudah siap mengarah ke satu pintu, ruang sidang Komisi Etik Pemerintahan. Di dalamnya, Menteri Purbaya dijadwalkan memberi kesaksian, bukan sebagai saksi pelapor, melainkan sebagai pejabat yang diduga melanggar tata krama birokrasi. Ironi yang pahit, orang yang membuka kebusukan, kini diadili atas keberaniannya berbicara. Namun, sejak ia melangkah keluar dari mobil dinas, langkahnya tak gentar. Suara sorak dan tepuk tangan dari massa di luar pagar kementerian menggema, menembus barisan aparat. "Purbaya, jangan mundur, kami bersamamu." Kalimat itu menggema seperti mantra keberanian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang sidang, suasana kaku. 5 anggota komisi duduk di kursi tinggi, menatapnya seperti hakim yang menilai masa depan seseorang. "Saudara Menteri," ujar ketua sidang dengan nada datar, "Anda dituduh melanggar prinsip koordinasi dan menyebarkan informasi sensitif tanpa izin kabinet. Apakah Anda mengakui tuduhan itu?" Purbaya menatap lurus. "Saya tidak menyebarkan kebohongan," jawabnya pelan tapi tegas. "Saya menyebarkan kebenaran yang terlalu lama dikubur oleh mereka yang takut kehilangan kuasa." Ruangan mendadak sunyi. Seseorang di belakang batuk kecil, tapi tak ada yang berani menyela. Ia lalu mengeluarkan map merah legendaris itu, yang kini penuh dengan dokumen dan transkrip. "Semua data ada di sini. Jika saya salah, silakan periksa dan bantah. Tapi jika benar, saya minta negara ini berhenti berpura-pura bersih." Ketua sidang terdiam beberapa detik sebelum memukul palu ringan. "Sidang diskors 15 menit, ujarnya kaku. Tapi publik sudah tahu, keputusan sidang bukan soal hukum, melainkan politik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di luar gedung, ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota besar.
Mereka membawa poster bertuliskan, "Cahaya tak bisa diadili," dan "Berani karena benar." Stasiun televisi nasional menayangkan siaran langsung, sementara media asing mulai meliput kisah Purbaya sebagai simbol perlawanan terbesar Asia Tenggara terhadap oligarki. Namun di balik dukungan rakyat, tekanan gelap makin terasa. Di malam sebelumnya, seorang pejabat tinggi menemui Purbaya secara rahasia. Ia membawa pesan dari atas, "Hentikan penyelidikan, serahkan semua berkas, dan jabatanmu akan aman. Jika tidak, karir, bahkan hidupmu, akan berakhir di sini." Purbaya hanya menjawab singkat, "Lebih besar dari, saya tidak datang ke sini untuk aman. Saya datang untuk benar." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 minggu kemudian, badai mencapai puncaknya. Sebuah bocoran dokumen dari tim bayangan muncul di media internasional. Dokumen itu membuktikan keterlibatan langsung beberapa perusahaan dalam jaringan Tirtawinana Group dengan pejabat tinggi yang selama ini mengatur proyek infrastruktur nasional. Ada tanda tangan, rekening, hingga jadwal rapat rahasia yang membicarakan komisi politik. Berita itu mengguncang segalanya. Pasar saham jatuh bebas, investor panik, dan di ruang-ruang rapat kementerian terdengar suara pintu dibanting keras. Dalam waktu singkat, pemerintah mengumumkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Khusus, dan nama Tirtawinana secara resmi masuk dalam daftar penyelidikan. Tapi Purbaya tahu, kemenangan ini belum selesai. Beberapa jam setelah pengumuman itu, server kementerian diretas, semua data investigasi hilang dalam hitungan menit. Seorang anggota tim bayangan ditemukan pingsan di parkiran dengan luka di kepala. Malam itu, Purbaya berdiri di depan jendela ruangannya, menatap gemerlap lampu kota. Ia sadar bahwa cahaya yang menyilaukan dari gedung-gedung tinggi itu lahir dari bayangan yang panjang. Ia berkata lirih kepada stafnya, "Kalau besok aku tidak di sini lagi, pastikan laporan ini sampai ke publik. Jangan biarkan mereka menang dalam diam." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang, Purbaya mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dalam surat pengunduran dirinya, ia menulis, "Lebih besar dari, negeri ini tidak akan bersih jika kebenaran terus dijadikan musuh. Saya mundur bukan karena kalah, tetapi agar suara rakyat lebih keras daripada suara kekuasaan." Surat itu dibacakan langsung di televisi nasional. Publik terdiam, sebagian menangis, sebagian marah. Namun tak lama kemudian, gelombang besar dukungan muncul di seluruh negeri. Mahasiswa turun ke jalan, buruh berorasi, dan kelompok masyarakat sipil mengumumkan gerakan Purbaya Efek, gerakan moral untuk menolak kolusi dan korupsi di semua lini pemerintahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, hasil penyelidikan komisi khusus diumumkan, Tirtawinana Group terbukti melakukan praktik pengaturan proyek dan manipulasi dana investasi lintas negara. Puluhan pejabat ditangkap, sejumlah nama besar mengundurkan diri dari jabatan strategis. Tapi sosok Purbaya tak terlihat di publik lagi. Rumor beredar, ia pindah ke luar negeri untuk sementara waktu. Ada juga yang bilang ia hidup sederhana di desa terpencil di Jawa Tengah. Namun bagi rakyat, namanya sudah berubah menjadi legenda. Di dinding kampus, di mural-mural jalanan, wajahnya digambar dengan satu kalimat di bawahnya. "Lebih besar dari, kebenaran tak perlu jabatan." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setahun berlalu, di televisi, seorang pembawa berita menutup segmen ekonomi dengan nada bergetar. Reformasi keuangan nasional kini menunjukkan kemajuan signifikan. Transparansi meningkat, dan sistem tender publik mulai diaudit secara terbuka. Banyak pihak menyebut, semua ini dimulai dari satu langkah berani, langkah Menteri Purbaya. Kamera menyorot foto lamanya, berdiri di podium dengan map merah di tangan. Hujan turun pelan di luar studio. Dan di tengah suara gemericik itu, terdengar gema kalimat yang dulu ia ucapkan, kalimat yang kini diulang oleh generasi muda setiap kali mereka berbicara tentang integritas. "Lebih besar dari, bangsa ini tak akan maju jika